Oh, Manajer, apa ini? Apa ini dia gerang punya sekali nama? Oke, sebelumnya minta maaf ya teman-teman semua atas ketidaknyamanannya. Untuk kepada narasumber kita, Kak Rainar, mungkin sudah boleh dilanjut, Kak, kalau sudah ada di dalam Zoom. oh iya, oke. Aku coba lanjut ya. Cuma seperti yang aku tadi sampaikan, untuk selain pengurangan emisi, selain em, mengurangi sektor emisi per sektor, deforestasi, terutama di sektor mangrove juga banyak punya implikasi buruk. Misalkan yang pertama itu adalah meningkatnya kemungkinan bencana alam seperti erosi maupun abrasi dan juga hilangnya kemampuan tanam menyerap air. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati yang berkurang. Ketiga itu adalah perubahan iklim. Empat itu potensi ekonomi dan yang kelima itu mengurangi kualitas hidup. Dan Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa target untuk restorasi lahan. Satu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah memiliki namanya target Volume Net Sink 2030. Intinya adalah mereka akan mengandalkan sektor kehutanan untuk menyerap 140 juta ton CO2 ekuivalen kehutanan di tahun 2030 lewat rehabilitasi, reboisasi, dan lain-lain. Yang kedua, ini juga yang menarik itu adalah namanya perhutanan sosial, yaitu adalah program yang memberikan hak legalitas kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan memanfaatkan secara ekonomi. Karena ini kasusnya dulu cukup banyak em, ada konflik lahan gitu ya, konflik kehutanan antara masyarakat dan korporasi, di mana masyarakat tidak memiliki izin resmi gitu ya, hanya ada izin adat untuk melakukan pengelolaan kehutanan, tapi em, di beberapa tahun terakhir dari Kementerian dulu masih namanya KLHK itu dibuatlah perhutanan sosial yang memberikan izin resmi kepada masyarakat. Yang ketiga itu adalah perdagangan karbon di sektor kehutanan. Ini juga menarik teman-teman karena karbon-karbon yang disimpan dalam dalam sektor kehutanan tersebut itu bisa dijual sekarang. Dan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan baik baik itu nasional maupun internasional yang tertarik untuk membeli untuk mengurangi emisi karbon dari operasi perusahaan mereka. Nanti aku bakal bisa sharing lebih banyak soal ini. Dan yang terakhir itu adalah ya program rehabilitasi mangrove. Jadi ini adalah overview tentang pentingnya mangrove ya. Next. Nah, ini yang tadi aku cerita bahwa ada potensi di mana energi terbarukan itu bisa menjadi kunci em, akselerasi restorasi mangrove lewat pemberdayaan ekonomi. Maksudnya di sini apa? Bahwa em, energi terbarukan ini bisa berkontribusi pada mangrove untuk menjaga konservasi mangrove dan mengakselerasi juga restorasinya. Itu ada skema yang di kiri, itu maksudnya apa? Jadi hal yang dipercayai oleh SRE adalah em, pertama, kita bisa dapat membangun EBT di lahan mangrove yang terestorasi gitu ya. Dan itu nanti akan digunakan untuk menyalakan beberapa kegiatan ekonomi, melakukan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, ketika terjadi kegiatan ekonomi, maka hutan mangrove ini lebih terurus dan sustainable dari masyarakatnya. Karena masyarakatnya melihat ada manfaat yang dibawa. Dan yang keempat, maka ini akan replikasi model akan lebih mudah di tempat lain karena terdapat manfaat kegiatan ekonomi tersebut yang muncul akibat mangrove dan EBT. Dan akhirnya itu siklusnya dimulai lagi di mana akan lebih banyak EBT yang dipasang, akan lebih banyak kegiatan ekonomi bertumbuh, akan lebih terurus hutan mangrove-nya dan replikasi model akan lebih mudah. Kenapa ini penting? Karena banyak kasusnya yang kami temui bahwa hutan mangrove ini itu kan maintenance-nya tidak mudah ya teman-teman. Jadi kalau hutan mangrove itu kan mungkin kalau dari em, restorasi dari pemerintah ataupun dari badan usaha gitu ya sebagai program CSR itu tuh biasanya mereka hanya mengurus itu di bagian awal saja.
untuk melakukan penanaman. Sedangkan sedangkan untuk menjaga hutan mangrove itu butuh butuh kepengurusan yang berkelanjutan. Jadi setiap tahun itu ada namanya persemaian, harus dicek lagi kalau ada yang mati harus diganti, harus ditanam kembali karena tidak 100% dari bibit um, mangrove yang ditanam itu bisa survive. Seperti itu. Jadi harus setiap tahun bahkan setiap beberapa bulan sekali itu harus dicek dan harus juga diganti. Dan ini juga yang menjadi concern juga ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti dari Unhas nanti melakukan uh, penanaman hutan mangrove, harus dipastikan bahwa eh, penanaman yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa sustain seperti itu. Jadi harus dititipkan lah ke masyarakat sekitar atau mungkin ke penyelenggaranya. Aku nggak tahu ya. Cuma pokoknya itu harus dijaga agar nanti dia bisa menjadi pohon mangrove yang dewasa dan tidak mati itu bibitnya karena banyak sekali yang mati. Apalagi kalau tidak diurus. Maka dari itu harapannya dengan pemasangan EBT untuk kegiatan ekonomi ini bisa memberi insentif untuk masyarakat sekitar agar bisa melihat bahwa em, mangrove ini itu membawa potensi ekonomi bersama dengan EBT-nya. Maka dari itu mereka akan lebih ada willingness untuk menjaga hutan mangrove tersebut dan akan lebih mengurusnya dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya kurang lebih, emang kegiatan ekonomi apa aja saja yang bisa berbasis mangrove gitu ya. Ada tiga em, yang paling umum, tapi nggak menutup kemungkinan untuk ada yang lain. Yang pertama itu adalah silvofishery atau sistem budidaya perikanan yang biasanya di em, ada di area mangrove ya. Jadi biasanya 70% itu adalah area mangrove, 30% itu area tambak. Dan silvofishery ini memang mungkin teman-teman kalau di sini ada yang belajarnya tentang ilmu pangan atau perikanan mungkin tahu ya. Cuma silvofishery ini bisa menjaga keseimbangan ekosistem lebih baik karena ada hasil perikanannya dan perikanan ini juga kualitasnya lebih baik karena didukung oleh hutan mangrove yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi di sini bisa lebih hemat tempat karena lokasi mangrove dan lokasi pertambakan ikan maupun udang maupun kepiting itu bisa di satu lokasi. Lalu juga em, hasilnya lebih baik karena dari mangrove tersebut itu bisa memberikan ya oksigen tambahan, perlindungan tambahan dari 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 ombak itu bisa menghasilkan overall itu menjadi lebih bagus gitu. Jadi ini ya, bagus untuk ketahanan pangan lokal gitu ya. Yang kedua itu adalah nama ekowisata. Ekowisata itu ya intinya tempat wisata teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ada beberapa ekowisata mangrove, bisa datang, bisa jalan-jalan, lalu di sana juga bisa melakukan edukasi. Itu juga sangat banyak sekarang. Dan juga biasanya di situ ada restoran-restoran. Itu juga menjadi salah satu pemasukan yang baik. Yang ketiga itu adalah industri kreatif. Jadi industri kreatif itu biasanya memanfaatkan daunnya, buahnya, kayunya itu untuk dibuat menjadi produk turunan. Jadi salah satu yang kemarin aku sempat ngobrol, ada orang melakukan ekspor, ekspor em, daun mangrove untuk jadi teh gitu ya. Dan katanya memiliki khasiat yang sangat bagus dan itu banyak dikonsumsi sama orang yang ada di Korea katanya. Jadi pengolahan dari daun, pengolahan em, dari waktu itu kalau nggak salah pucuk daunnya itu mereka kelola menjadi bubuk gitu ya dan bubuknya diolah jadi teh. Jadi hal-hal seperti itu juga possible untuk diekspor maupun dijual ke market. Begitu pula dengan em, kerajinan tangan dan lain. Jadi ini adalah beberapa kegiatan ekonomi yang semuanya bisa memanfaatkan EBT. Nanti aku bakal cerita juga beberapa contoh kasusnya, tapi silvofishery itu membutuhkan listrik untuk menyalakan aerator, untuk menyalakan em, mesin-mesin pengolahannya itu bisa menggunakan energi terbarukan. Ekowisata juga untuk operasionalnya, biasanya pesisir kan mungkin agak jauh dari kota, di beberapa tempat, dengan adanya PLTS itu bisa menjaga operasional ekowisata seperti dapurnya, lampunya, lalu juga eh, maintenance apapun lah yang ada di sana itu juga membutuhkan listrik. Industri kreatif juga pasti banyak alat-alat yang dibutuhkan seperti pencacah, pengering, itu semua juga bisa menggunakan energi terbarukan. Next. Nah, ini adalah contohnya dari em, instalasi energi terbarukan yang dapat mendukung program restorasi lahan mangrove. Jadi ini adalah dua program yang sebenarnya SRE juga support teman-teman. Jadi ini aku pernah datang ke dua-duanya. Ini dua-duanya kebetulan di Cilacap.
waktu itu SRE kerjasama dengan beberapa badan usaha dan juga pemerintah daerah ya untuk pemasangan PLTS. Nah, yang di kiri ini ada namanya PLTS Kampung Kepiting. Jadi ini di Jawa Tengah, di mana PLTS ini tuh digunakan untuk menyalakan aerator pada kegiatan ekonomi silvofishery. Jadi di sana, di PLTS di Kampung Kepiting ini, mereka itu punya kepiting yang em, merupakan favorit masyarakat lokal, karena dia itu macam kepiting soka gitu, kepiting yang tulang lunak. Dan itu tuh menjadi konsumsi lokal yang sangat disukai. Sebelum ada PLTS, mereka itu budidayanya itu masih manual lah, jadi menggunakan manual. Lalu juga mereka tidak bisa menyimpan dengan terlalu lama karena busuk, karena mereka nggak punya listrik yang cukup untuk pemasangan cold storage. Nah, atau freezer gitu, mungkin teman-teman tahu freezer atau kulkas. Mereka nggak ada. Jadi waktu itu SRE kolaborasi dengan beberapa badan usaha, dibuatlah sebuah PLTS yang em, meng- yang listrik itu dipakai untuk aerator. Jadi di sana ada tambaknya. Ini teman-teman kalau lihat di fotonya di bagian kiri itu ada kotak-kotak yang di samping jalannya itu adalah isinya kepiting semua. Jadi itu adalah em, tambak kepiting, tambak kepiting yang menggunakan PLTS untuk menyalakan aerator dan mengalirkan airnya juga, kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada juga nanti kulkasnya di bagian dapur itu ada kulkasnya untuk menaruh hasil dari em, kepiting yang sudah ditangkap agar lebih tahan lama, kurang lebih seperti itu. Dan ini peltasnya nggak cuma yang di kanan ya teman, itu cuma buat nyalain salah satu buat buat model doang lah. Tapi itu kapasitas aslinya itu 6,6 kilowatt peak, jadi lumayan gede. Dan baterainya kalau nggak salah 10 atau 15 kWh gitu, jadi cukup cukup besar lah untuk PLTS-nya. Yang di kanan itu juga di Cilacap, kebetulan lokasinya lumayan dekat. Tapi memang karena di daerah Cilacap ini banyak sekali hutan mangrove, dan waktu itu PLTS yang kami pasang itu juga untuk menyalakan kawasan wisata. Karena yang di kanan ini adalah kawasan wisata, jadi buat lampunya, lalu di situ ada restorannya di sana, itu digunakan untuk restoran. Dan ini juga em, ada budidaya kepitingnya juga, tapi kepitingnya beda jenis sama yang di kiri. Yang di kanan ini kepiting biasa aja sih, kepiting cangkang keras. Itu mereka juga punya namanya apartemen kepiting gitu. Nah, itu sebuah apa ya, inovasi lokalnya lah. Jadi mereka bikin em, eh, dibikinnya vertikal gitu ya, biar hemat tempat. Itu isinya kepiting, dan itu juga mereka menggunakan PLTS-nya untuk mengalirkan air untuk budidaya kepitingnya. Nah, dua ini adalah contoh konkret teman-teman, karena di daerah Cilacap ini, terutama di area PLTS Kampung Kepiting dan Kutawaru, itu tidak banyak listriknya, em, tidak reliable lah, tidak 24 jam. Jadi mereka banyak rely on manual labor dan juga menggunakan em, genset ya, yang harganya sangat mahal. Dengan ada PLTS ini, mereka bisa menghemat biaya operasional, dan maka dari itu mereka juga sangat take care of PLTS yang mereka pegang gitu. Karena mereka merasa sangat terbantu dengan ada PLTS ini, dan ini juga sustain kalau misalnya PLTS-nya kenapa-napa, itu mereka em, punya uang lah istilahnya em, untuk menjaga PLTS-nya. Karena PLTS ini digunakan untuk kegiatan produktif di mana mereka mendapat pemasukan tambahan akibat adanya PLTS ini, dan juga penghematan biaya energi. Nah, itulah teman-teman yang coba, mungkin ada teman-teman SRE Unhas kalau nanti melakukan restorasi mangrove, coba dilihat potensinya. Apakah em, ada kegiatan ekonomi yang cocok untuk dipasang EBT, dan apakah harapannya dengan pemasangan EBT ini untuk menggerakkan roda ekonomi, em, masyarakat memiliki ownership yang lebih tinggi, jadi dijaga lebih baik, dan juga mereka memiliki uang kalau misalkan tiba-tiba ada komponen yang rusak. Kemana aku ngomong ngomong sama Faik ya, ada salah satu site dari SRE Unhas kan ada yang komponennya bermasalah gitu ya. Jadi harapannya tidak terlalu 100% bergantung sama eh, teman-teman dari SRE Unhas, tapi mereka memiliki kas yang cukup untuk belajar sendiri lah, untuk memperbaiki sendiri, dan teman-teman bisa guide em, eh, bisa bisa guide untuk perbaikannya. Jadi itu aja sih teman-teman, biar biar bisa banyak waktu diskusi kalau ada pertanyaan. Titipan aku terakhir adalah coba teman-teman bisa lihat lagi, gali-gali potensinya nggak cuma di mangrove, tapi bagaimana energi terbarukan yang teman-teman pasang di proyek teman-teman itu bisa berdampak berdampak secara ekonomi baik untuk masyarakat.
agar lebih sustain dan juga teman-teman tidak memiliki beban lah kalau misalkan kenapa rusak dari masyarakat itu bisa ikut berkontribusi dalam perbaikannya. Jadi kurang lebih itu dari aku teman-teman. Sekian presentasi aku nggak terlalu panjang. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Renar atas materinya tadi dan sangat insightful. Nah, untuk teman-teman yang ada di dalam sini, boleh nih langsung saja untuk memberikan pertanyaan, tapi sebelum memberikan pertanyaannya, boleh di raise hand dulu teman-teman. Boleh ke teman-teman yang ada di dalam Zoom, yang ingin berdiskusi dan bertanya soal materi yang Kak Renar bawakan, silahkan teman-teman, jangan malu-malu. Oke, tapi sebelum sambil nunggu teman-teman nih Kak yang mau bertanya, saya punya pertanyaan terkait dengan dua contoh tadi yang kakak berikan, yaitu di Cilacap, oh dua-duanya di Cilacap kebetulan. Nah, sebenarnya Kak, seberapa berpengaruh sih PLTS yang dipasang di kedua daerah ini terhadap ekonomi para orang-orang di sekitar situ, Kak? Apakah setelah adanya atau pemasangannya PLTS yang collab dengan SRI, itu betul-betul membangun perekonomian dan membantu warga di sekitar situ, Kak. Boleh dijelaskan, Kak, karena kita kan di daerah Makassar nih, Kak, atau lebih tepatnya di Sulawesi. Nah, kalau di daerah Jawa itu bagaimana, Kak? Oke, makasih Rana pertanyaannya. Jadi ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti cek di Google Maps ya, em, PLTS Kampung Kepiting ini tuh lokasinya sangat jauh dari kota. Bahkan sangat jauh dari SPBU terdekat gitu. Kalau nggak salah jaraknya itu bisa eh, puluhan kilometer lah. Karena mereka lokasinya itu cukup di dalam pedesaan dan pesisir juga gitu. Jadi sangat jauh. Jadi mereka kalau misalnya menggunakan genset, mereka itu harus ada transportasi, cost of transportation yang cukup tinggi karena lokasi cukup jauh. Lalu juga mereka harus membayar solar kan kalau subsidi harganya 6 ribuan lah. Dan itu juga harus menyalakan genset selama 24 jam gitu ya. Dan itu juga membuat em, area mereka itu kurang terurus dalam arti misalkan nih ketika mau makan tapi listriknya habis maka kadang-kadang listriknya mati. Jadi pengunjungnya pun em, agak ragu-ragu juga gitu untuk datang ke sana karena em, karena mereka harus kalau lagi mati jadi tidak menyenangkan kan perjalanannya. Maka dari itu dengan ada PLTS ini bisa men-tackle banyak sekali kendala hal tersebut. Jadi yang pertama itu dari segi listrik itu terjamin, walaupun PLTS mungkin tidak bisa menutup 100% ya dari kegiatan operasional yang ada di sana, tetapi pasti sekarang mereka ada dua sumber listrik, baik itu dari genset dan juga dari PLTS. Dan PLTS ini juga harganya jauh lebih murah karena upfront cost-nya atau biaya pembangunannya dibayarkan oleh SRE dan rekan-rekan dari SRE dan rekan-rekannya, maka mereka mendapatkan istilahnya listriknya gratis lah gitu. Karena kan PLTS tidak perlu ada biaya operasional gitu ya. Biaya operation dan maintenance mungkin ada, tapi sehari-harinya nggak ada. Beda sama genset yang butuh selalu beli bensin. Jadi satu, secara reliability itu meningkat. Dan yang kedua, secara cost itu turun. Hitung-hitungannya ada, cuma aku nggak pegang teman-teman, mohon maaf. Biaya penurunan listrik ya, karena aku lupa minta. Cuma ada cost biaya turun. Lalu ada reliability naik dan ini juga akhirnya mendorong wisatawan dan juga pengunjung untuk datang lebih lebih intens seperti itu. Dan juga ada peningkatan pendapatan karena itu. Jadi untuk wisata pengunjung jadi lebih mau untuk melihat ke sana karena juga PLTS ini menjadi daya tarik juga untuk masyarakat yang di sana dan juga untuk contohnya di kiri yang kamu kepiting karena ada cold storage yaitu freezer. Jadi kepitingnya awalnya ditangkap kan dulu harus langsung dijual. Kadang-kadang ada yang busuk tengah jalan, tapi sekarang karena bisa dimasukkan ke dalam freezer, maka jadi ada waktu tambahan lah untuk menjaga kualitas dari kepitingnya. Yang di kanan juga di Kutawaru itu karena itu adalah lokasi em, wisata, jadi ini bisa menjadi sebuah atraksi juga lah untuk edu wisata. Ada banyak sekolah yang sekarang datang untuk
untuk belajar tentang PLTS juga sekaligus belajar tentang mangrove. Jadi itu bermanfaat dan aku melihat pun kalau ini dilakukan di Jawa maupun ini dilakukan di Sulawesi itu seharusnya nggak beda sih, sama-sama tetap bermanfaat karena intinya kurang lebih apa manfaat yang dirasakan di Cilacap dan di eh, Sulawesi mestinya nggak terlalu beda jauh. Mungkin yang menjadi perbedaan adalah kalau misalkan teman-teman nanti pasang di daerah mangrove di sana ternyata mangrove-nya sudah ada listrik PLN yang memadai. Nah itu mungkin baru dampaknya nggak tahu nih, mungkin nggak sebermanfaat itu ya. Mungkin kebermanfaatannya tidak terlalu berasa dibandingkan Cilacap. Tapi untuk cost listrik pasti turun karena menggunakan PLTS juga kan, teman-teman itu pasti tetap ada dan ini juga bisa menjadi atraksi baru. Jadi tetap aja ada positifnya lah untuk site-site yang mungkin teman-teman berencana pasang di Sulawesi. Jadi itu sih Rana kalau dari aku. Oke, rasanya sudah tangkap sih Kak dengan jawabannya tadi dan kebetulan di daerah saya sendiri atau di sini di Makassar belum ada sebenarnya yang membudidayakan PLTS itu di pesisir menggunakan dengan budidaya kepiting. Oke, baik teman-teman, sudah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan malu-malu. Oke, ada Danu dan Akbar. Boleh mungkin di luar Danu dulu. Silakan Danu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum saya bertanya, izin perkenalkan Kak Rainer, saya Danu, salah satu juga anggota dari Society of Renewable Energy Unhas. Nah, dari selama beberapa kali kami instalasi, tentunya kami juga tidak eh, semua proyek-proyek itu tidak berjalan sesuai dengan bagaimana direncanakan. Salah satunya itu yang kami tidak pungkiri itu masalah dari eksternalnya. Salah satunya itu masalah dari internalnya sendiri itu Kak. Salah satunya itu dari masalah mitranya. Nah, biasanya kan itu Kak ada nih tipikal warga yang kayak dia tidak terbuka banget tentang eh, pemasangan teknologi PLTS itu Kak di wilayahnya. Nah, menurut Kakak nih bagaimana nih Kak langkah-langkah agar kita bisa yakinin nih warga-warga di situ bilang ini sebenarnya teknologi yang bagus, eh, renewable terus itu pun yang tadi Kakak bilang operasionalnya yang rendah gitu Kak. Mungkin mau 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 tanya lebih detail maksudnya bermasalah atau mungkin kurang transparan atau kurang terbuka itu maksudnya seperti apa ya? Biasanya yang kalian temukan masalahnya seperti apa di lapangan? Nah, kayak misalnya tuh Kak, warga-warga di situ kayak dia tidak mau dipasangi di situ, kayak dioper-oper gitu Kak. Nah, itu kan salah satu bentuk kayak eh, kenapa dipasang di sini, kenapa tidak di rumah orang lain saja begini-begini. Nah, Oke, gitu. Makasih banyak Ahmad pertanyaannya. Jadi hal pertama yang perlu aku tekankan juga adalah kalian jangan memaksa masyarakat untuk dipasang PLTS. Kenapa? Karena menurutku PLTS ini adalah sebuah komitmen yang cukup berat gitu ya. Karena di satu sisi, contoh ya, ada aja kejadiannya di mana PLTS ini dicuri komponennya. Itu ada tuh. Dan itu kan kalau misalnya ditaruh di rumahnya itu menjadi rawan rawan kriminal gitu kan maksudnya. Itu satu. Dan yang kedua kan harapannya memang kalau pemasangan PLTS ini mereka juga ditugaskan untuk melakukan operation dan maintenance gitu. Jadi itu merupakan salah satu beban tambahan yang mereka harus lakukan. Jadi teman-teman, penting ada edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya PLTS. Tetapi kalau misalkan dari masyarakat tetap enggan untuk pemasangannya, apapun alasannya, mungkin karena biasanya yang paling umum ditemukan oleh SRE itu ya masalahan mereka nggak mau rumah mereka di otak-atik misalkan, atau misalnya ini lahan yang awalnya buat apa tuh nih, buat kegiatan mereka tiba-tiba ditutup sama PLTS, itu biasanya yang paling umum. Itu jangan sampai
kalian memaksakan kehendak kalian. Karena concernnya adalah ketika kalau misalkan kalian memaksa dan tiba-tiba mereka ya setengah-setengah gitu maunya ya, mau cuma terpaksa, dan akhirnya kalau misalnya sistemnya kenapa-napa mereka tidak mau tanggung jawab karena mereka merasa terpaksa in the first place. Jadi memang harus dicari komunitas yang em, memang merasakan bisa mendapatkan manfaat dari PLTS tersebut. Lagi-lagi nih peran edukasi itu harus jalan juga ya teman-teman. Jadi edukasi dan juga advokasi itu harus jalan dua-duanya. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya PLTS, eh, memberikan manfaat ekonomi dan juga lingkungan. Mungkin salah satu juga yang luput disampaikan oleh banyak pemasangan PLTS adalah ini tuh terlalu fokus pada dampak lingkungan ya, tapi kurang pada dampak ekonominya. Jadi padahal kan bisa sangat disampaikan bahwa ini ada penghematan listrik, ada akses listrik menjadi lebih baik dan lain-lain. Tapi kadang-kadang yang difokuskan oleh pemasangan itu lebih ke lingkungannya. Ini bebas karbon dan lain-lain. Itu mungkin kadang-kadang kalau masyarakat belum peduli gitu sampai sana. Jadi lagi-lagi teman-teman edukasi harus jalan. Jadi coba disampaikan dengan baik-baik. Tapi di sisi lain uh, jika memang setelah dicoba diedukasi dan ternyata memang belum ada kebutuhannya di desa tersebut atau di masyarakat tersebut mengenai PLTS, ya sepertinya memang harus dicari lokasi yang lain. Kayak gitu sih. Em, tapi ya beberapa tipsnya menurut aku itulah. Satu, pastikan mereka teredukasi dengan baik, tidak hanya dampak ekonomi dan juga tidak hanya dampak lingkungan tapi ekonominya juga. Yang kedua itu masalah lahan. Eh, Pastikan bahwa kalau kalian di ground mount biasanya itu kan ada lahan yang akhirnya kepake gitu ya buat lahan yang kepake yang harusnya buat kegiatan itu malah nggak bisa dipakai. Jadi SRA itu banyak itu pasangnya itu di rooftop. Jadi di atap dari atau bikin kanopi gitu agar nanti kegiatan di bawah itu masih bisa dipakai. Nah tapi itu lagi-lagi cost teman-teman, ada biaya kan. Nah aku nggak tahu nih teman-teman apakah bisa ada budget untuk membuat kanopi ataupun pemasangan di rooftop. Tapi biasanya masalah lahan dan masalah ya masalah lahan itu menjadi masalah juga, dan yang ketiga biasanya juga masalah komitmen karena mereka harus menjaga baik itu menjaga agar tidak dicuri ataupun operationnya itu juga lagi-lagi harus mencari individu yang tepat lah yang memiliki amanah untuk pemasangannya. Jadi itu sih Ahmad, tidak mudah emang carinya, nggak bisa semuanya kita tawarin dan mereka mau, tapi itu memang salah satu challenge dari pemasangan PLTS yang di level komunitas seperti itu. Oke, bagaimana dengan Danu atas jawaban dari Kak Rainer? Sudah dipahamin? Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang sangat jelas dan mungkin ke depannya bisa diterapin lah Kak, insight dari Kakak. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih untuk Danu dan Kak Rainer. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Kak. Setelah ini masih ada satu lagi, dan itu akan menjadi pertanyaan terakhir. Boleh yang lagi raise hand sekarang? Yang tadi, Ilham Hidayat, boleh. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Hidayat. Nah, di sini saya tertarik dengan apa yang telah dibahas oleh Kak Rainer. Dan yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan pemasangan PLTS. Apakah penggunaan PLTS ini di kawasan pesisir yang rentan bencana seperti kan kencang, korosi, dan juga abrasi itu justru berpotensi menciptakan beban baru bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan tepat, sehingga bisa menimbulkan terjadi mitigasi risiko yang akan berdampak ke depannya. Seperti itu, Kak. Boleh, Kak, langsung dijawab aja. Oke. Em, ya, makasih Ilham atas pertanyaannya. Jadi, kalau dibilang resiko itu pasti ada ya. Semua pemasangan instalasi PLTS itu pasti ada risikonya. Mau itu di pesisir, mau itu di sawah, mau itu di perkotaan, itu pasti selalu ada masalah. Sekarang pertanyaannya hanya masalah istilahnya cost benefit analysis dari resikonya, apakah sebanding dengan em, manfaat yang dibawa ke masyarakat atau enggak. Aku ambil contoh kayak gini. Kalau masyarakat di sana memang tidak punya listrik sama sekali, hidupnya kualitas hidupnya tidak bagus. Apakah dengan karena masalah teknikal seperti tadi ya, misalkan lebih mudah korosi, lalu mungkin anginnya lebih kencang karena di em,
karena ada di pesisir, apakah itu menjadi sebuah eh, dari sisi kita, apakah itu membuat kita tidak jadi pemasangan PLTS untuk di sana, padahal kan mereka membutuhkan. Jadi lagi-lagi menurutku sih eh, kendala pasti ada. Di sawah pun juga ada kendalanya kan. Di perkotaan juga ada. Contohnya kalau di perkotaan itu pasti masalah lahan. Mau taruh di mana PLTS-nya? Misalnya di rooftop, tapi rooftop lagi-lagi yang tadi aku bilang mahal, misalkan. Ya, itu kan juga jadi kendala. Di pesisir pun ada kendala. Tapi ya lagi-lagi kalau aku sih melihatnya adalah bagaimana kita satu memastikan bahwa lokasi yang dipasang itu benar-benar membutuhkan dan mendapatkan manfaat maksimal dari pemasangan EBT. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memitigasi resikonya. Sebagai contoh, perihal mitigasi resiko, ya kalau misalkan kita tahu em, yaitu di pesisir ya, sebenarnya kan kalau kita ngomong pesisir itu nggak harus benar-benar sebelah laut ya, misalnya nggak harus di pantai, tapi bisa aja mungkin 1 kilo dari pantai itu pun masih jatuhnya di pesisir. Itu kan bisa menjadi lokasi em, yang lebih possible lah. Aku bisa bilang itu lebih 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 terpakai gitu. Terus yang dari segi teknis, pemilihan alat-alat yang tidak mudah korosi, yang lebih tahan dengan em, tingkat asinnya dari air laut, dan juga lebih kuat karena dibuat rangkai lebih kuat agar tidak terbawa angin. Itu harus dimasukkan ke dalam consideration teknis pembangunan PLTS-nya. Seperti itu. Jadi menurutku sih harusnya tidak masalah, Ilham. Lagi-lagi harus mempertimbangkan cost benefit analisisnya dari segi resiko dibandingkan dengan kebermanfaatan itu apakah tetap bermanfaat untuk masyarakat di sana, dan pun ada resikonya itu harus selalu kita mitigasi, baik itu di pesisir, baik itu di tempat wisata, baik itu di pegunungan, itu semua punya 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 resikonya masing-masing yang harus kita consider dalam dalam desain teknisnya. Maka dari itu teman-teman yang bertanggung jawab untuk melakukan desain, mohon diperhatikan juga hal-hal seperti ini. Itu bagus banget yang Ilham sampaikan bahwa um, resiko-resiko ini jangan sampai lupa untuk dimitigasi. Paling itu sih Ilham dari aku. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan Kak Ilham dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Rainer? Nah, baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Rainer. Mungkin itu sudah terjawab dari apa yang telah saya tanyakan sebelumnya. Terima kasih, Kak. Oke, thank you sekali lagi untuk Ilham dan Kak Rainer. Oke, itu menjadi pertanyaan terakhir untuk di sesi pertama ya teman-teman. Sangat insightful materi yang dibawakan oleh Kak Rainer. Tadi sudah dijelaskan mulai dari apa sebenarnya dampak deformasinya, terus solusinya, sampai kita diberikan contoh PLTS untuk di sekitaran pesisir, yaitu di daerah lebih tepatnya atau lebih khususnya itu di daerah Cilacap, dan sangat memberikan wawasan baru lagi Kak untuk teman-teman yang ada di Sulawesi atau bahkan yang di luar, karena mungkin tidak semua masih menggunakan atau memasifkan PLTS-nya dengan baik. Oke, thank you Kak Rainer atas materi yang dibawakan pada malam hari ini. Saya sebagai moderator sangat mengucapkan banyak terima kasih Kak atas materi yang insightful dan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Zoom kali. Thank you Kak Rainer. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, mari kita lanjut teman-teman untuk ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya akan dibawakan oleh Kak Diovani. Sebelumnya Kak Diovani sudah berada di Zoom. Ya, sudah Rana. Oke, halo Kak, gimana kabarnya Kak untuk malam hari ini? Baik, Alhamdulillah. Rana, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke Kak, boleh sudah mungkin bisa di-share screen dulu. Boleh nih, ya, sebentar ya, sambil buka materinya. Wait a second. Oke, kalau misalnya ada bermasalah Kak, kalau Anda bisa share screen, tolong diinfoin ya Kak. Aman, Oke, udah. udah bisa. Oke.
Oke, untuk itu saya persilakan kepada Kak Giovanni tanpa berlama-lama untuk memberikan materi yang nantinya akan bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti kita bukakan lagi sesi tanya jawab dan jangan malu-malu teman-teman karena mungkin Kak Giovanni lagi akan memberikan materi yang lebih baik dan perannya kita sebagai pemuda begitu bagaimana. Oke, thank you Kak Giovanni, boleh dimulai. Oke, terima kasih Rana. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya untuk bisa aku mengisi di sesi pada malam hari ini. Jadi mungkin kenalan lagi, nama aku Diovani Putri, biasa dipanggil Diov, Kak Diov, Mbak Diov, Bu Diov, semuanya sama aja gitu ya. You can connect to me through my social media platform, ada di LinkedIn, ada di Instagram. Aku mungkin as in professional, saat ini aku acting as the director of the CCS Strategic Initiative di Indonesia CCS Center. Apa itu CCS? CCS itu Carbon Capture and Storage. Jadi mungkin I'm not, but if you want to talk about the specific technicality about the mangrove restoration, karena jujur, I don't have the specific pengalaman gitu ya untuk penanaman mangrove dan lain-lain. Mungkin tadi Mas Rainer jauh lebih berpengalaman daripada aku. Tapi memang dari amanah dari teman-teman seri Unhas diminta untuk membicarakan terkait rule dari use-nya sendiri ke depannya bisa seperti apa dan juga apa aja sih kira-kira kolaborasi yang bisa dilakukan untuk menghubungkan stakeholder dari kegiatan coastal yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin itu. Other than that, aku saat ini juga bekerja sebagai Special Assistant to the Parliament, Wakil Ketua MPR RI dengan spesifikasi khusus ataupun experience khusus di bidang energi, climate change, dan juga investment. Jadi kurang lebih aku ikut mendrafting ataupun menganalisa kira-kira ke depannya Indonesia akan bergerak seperti apa, berkaca ataupun melihat dari sisi parliamennya itu sendiri. Jadi mungkin itu awal perkenalan. Nextnya mungkin kalau kalian belum pernah dengar apa itu Indonesia CCS Center, kita ini non-profit think tank organization yang menghubungkan semua stakeholder value chain dari CCS. Jadi di sini kita bekerja supporting buat pemerintah Indonesia untuk bisa menjadikan elemen-elemen penting dari regulatory framework untuk menjadi menarik bagi calon-calon investor yang ingin bergerak di bidang carbon capture. Sedangkan kita juga ada tangan-tangan kita yang lain untuk bekerja bersama dengan industri, dengan Pertamina, PLN, Pupuk, Chevron, Petronas, Exxon, dan beberapa pemain besar lainnya di mana kita ingin mengetahui nih, kira-kira mereka tuh butuhnya apa sih, mereka maunya apa sih supaya mereka benar-benar mau mengimplementasikan teknologi ini di Indonesia. Tantangan kita yang lain juga bekerja sama dengan internasional dan juga regional partners. Kita berhubungan dengan beberapa government di Singapura, South Korea, Jepang, Kanada, US, Australia, and anywhere around the world untuk kita bisa lakukan benchmarking, workshops, dan lain-lain. Jadi memang kita menempatkan diri kita as a centers gitu. Jadi mungkin teman-teman baru ngelihat pertama kali organisasi yang melakukan semuanya. And we're doing that. Kenapa? Karena CCS ini sebenarnya adalah hal yang cukup baru buat Indonesia, walaupun sudah diimplementasikan dengan lama di luaran sana, tapi di Indonesia ini sebenarnya masih baru banget dan kita juga baru berusia 2 tahun gitu ya. Jadi ini buat perkenalan aja. We don't have any specific istilahnya experience banget terkait mangrove restoration dan lain-lain, tapi ini akan berhubungan banget dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena aku selalu ingin menjelaskan sesuatu itu berdasarkan why-nya, gitu kan? Kenapa sekarang kalian berada di malam hari ini, gitu, untuk nontonin webinar, padahal kalian bisa istirahat dan ini Jumat malam dan 2 hari ke depan adalah weekend. Kenapa banyak banget inisiatif-inisiatif hijau di Indonesia yang selama ini dilakukan gitu dan ini kalian harus tahu reasoningnya tuh why. Karena kalau why-nya kalian itu nggak kuat, kalian akan bingung ke depannya mau ngapain gitu. Kalian akan cuma terhenti di satu titik yang ngerasa kalian oke, udah cukup, udah berada di zona nyaman. But if you have the why, itu akan bisa menjadi suatu energi yang bisa terus kalian lanjutin gitu untuk bisa terus berkembang ataupun growing. Nah, kalau kalian dilihat di sebelah kiri, banyaknya inisiatif-inisiatif di Indonesia untuk melakukan kegiatan dekarbonisasi ya. Salah satunya adalah penanaman mangrove, kemudian juga melakukan reboisasi, reforestasi, melakukan beberapa inisiatif-inisiatif di laut dan juga di pantai. Itu tuh pertama karena kita berada di climate change. Mungkin udah pada bosan ngomongin climate change. Karena sekarang di kita itu istilahnya udah climate crisis.
Kalau kalian tahu juga, di minggu ini kita tuh lagi ada kegiatan namanya COP yang di host oleh UNFCCC gitu ya, di mana saat ini semua dunia, seluruh dunia, banyak mungkin hampir seluruh negara bergabung di dalam satu lokasi yaitu di Brazil. Mereka lagi ngebahas tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu climate change ini gitu. Salah satunya adalah mangrove restorations dan juga coastal initiative lainnya gitu. Dan ini memang kenapa dilakukan karena kita sudah melihat kenaikan suhu yang terjadi di bumi. Kalau kalian lihat dari 1940 sampai 2025 di grafik sebelah kiri, kita ini udah melewati ambang batas perjanjian Paris Agreement, yaitu 1,5 derajat Celcius. Gitu. Tadinya kita harus menahan supaya bumi nggak lebih panas, tapi ternyata semua inisiatif yang kita lakukan kurang gitu. Jadi kita ternyata udah reaching kenaikan panas bumi di 1,5 derajat. Aku nggak tahu di Makassar ataupun di Sulawesi ini berasa apa enggak, tapi di Jakarta berasa banget. Kita kayaknya paling parah terkena dampaknya gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak banget inisiatif-inisiatif ataupun strategi yang sudah dilakukan di dunia dan kita biasanya membaginya jadi dua kelompok. Yang pertama kita sebutnya sebagai nature-based solutions yang warna hijau. Yang kedua itu kita sebutnya engineered-based solutions yang warna biru. Nah, yang kita bahas, yang sudah tadi dibahas oleh Mas Reiner juga itu masuk ke dalam nature-based solutions. Kenapa? Karena ini sebenarnya hal yang paling mudah. Ini adalah quick win solutions yang harus kita lakukan. Mau nggak mau, terutama Indonesia itu adalah negara maritim dan juga kepulauan. Kita bisa lahan kita sangat-sangat luas. Kita mungkin negara terbesar keberapa di dunia kan. Karena memang kita memiliki luasan lahan yang bisa membantu untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi akibat climate change. Selain itu, kita juga punya potensi untuk bisa mengurangi emisi itu hingga mencapai 1,5 juta ton CO2 per tahunnya atau kira-kira bisa berkontribusi hampir 3% dari global emissions gitu. Nah, ini emang banyak banget sudah dilakukan inisiatif-inisiatif di Indonesia. Nah, yang di kanan, on the other hand, kita punya engineered based solutions ini dengan menggunakan teknologi-teknologi masa kini gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman ini backgroundnya jurusan apa aja. Aku harap ada tekniknya juga. Jadi kalian bisa lihat nih potensi-potensinya juga untuk melakukan engineered based solutions. Karena ternyata ini juga bisa membantu untuk mengurangi climate change risk itu around 11%. Itu. Jadi kalian harus tahu secara garis besar. Aku pengen teman-teman semua di Unhas ini bisa memahami bahwa we're doing something for a greater good for the world gitu. Kalau kita memang memiliki passionnya di situ. Nah, setelah kita lihat dari kacamata global dunia dan kita talking about the environmental impact, sekarang kita turun ke Indonesianya. Kita lihat sekarang kita mau dibawa ke arah mana sih dengan pemerintah saat ini atau pemerintah yang akan datang atau pemerintah sebelumnya. Karena sebenarnya semuanya ini memiliki satu rencana jangka panjang yang sama. Karena kita sudah terikat dengan Paris Agreement yang kita sudah berkomitmen kita akan mencapai net zero emissions by 2060 gitu. Dan apa yang harus dilakukan dengan cara mengkolaborasikan economic growth yang ditargetkan oleh pemerintah saat ini. Teman-teman juga udah pasti tahu pemerintah saat ini menargetkan kenaikan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Apa aja yang harus dilakukan? Nah, ini kita harus melihat kapabilitas kita harus melihat competitive advantages kita. Ini kita harus melihat kira-kira Indonesia bisa berperan sepenting apa sih gitu. Nah, yang untuk misalnya kita berbicara tentang climate change, kita berbicara tentang dekarbonisasi, kita berbicara dengan inisiatif-inisiatif hijau, sebenarnya ada 3 strategic sustainable economy yang bisa kita lakukan. Jadi dari cuma sekedar ngomongin istilahnya adalah green initiative ataupun environmental impact, sebenarnya tadi yang udah Mas Renner sebutin juga, ini tuh ada economic value-nya yang harus kita bisa monetize gitu, yang harus kita bisa lihat untuk bisa membantu Indonesia grow gitu. Nah, ini pertama adalah dengan melakukan kegiatan energy transition, dengan memanfaatkan karbon ekonomi yang sudah ada, terutama potensi dari mangrove yang ada di Indonesia. Kalian juga harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara dengan luasan mangrove terbesar di dunia. Jadi kita peringkat 1. Jadi jangan sampai kita nggak memanfaatkan itu gitu loh. In terms of environmental impact dan juga economic value. Nah, yang ketiga juga kita harus melakukan downstream industry independency di mana nanti akan related to renewable energies yang juga udah dijelasin oleh Mas Rainer tadi. Nah, jadi kalian udah dapat ya secara global why-nya kayak gimana, Indonesia framework-nya seperti apa, ke depannya mau kayak gimana. Kalian juga harus tahu bahwa semua kegiatan kita yang kita lakukan saat ini harus sejalan dengan istilahnya
tujuan-tujuan yang kita sepakati bersama dari sisi negara dan juga dari sisi dunia. Gitu. Nah, ini aku mau kasih lihat sebenarnya realitasnya tuh seperti apa sih di Indonesia, walaupun kita adalah negara maritim dan kepulauan terbesar juga, gitu kan. Kita punya laut, kita punya pantai sangat luas, kita punya pulau-pulau dimanapun yang dihubungkan dengan perairan, tapi ternyata banyak banget hal-hal yang terjadi, um, istilahnya challenges yang kita hadapi saat ini sebagai negara kepulauan. Yang pertama adanya coastal degradation. Yang kedua adanya mangrove loss gitu. Tadinya kita punya mangrove area gitu ya di utara Kalimantan. Udah ada studinya yang tadinya kita punya 150 ribuan hektar di tahun 95, sekarang like 30 tahun kemudian berarti kan kita cuma punya 108 ribu hektar, artinya berkurang 30%. And this is because of the climate change and everything yang emang sebenarnya itu benar-benar terjadi di dunia ini. Nah, yang ketiga kita juga dihadapi dengan permasalahan terjadinya erosi di Jawa Barat sana juga terjadi, dan ini ternyata udah dihitung lossesnya ini mencapai sampai 192 billion gitu miliar. Nah, selanjutnya masalah yang lainnya adalah adanya marine pollution. Ini juga mungkin teman-teman lagi sering baca berita, ternyata air hujan di Indonesia aja juga mengandung mikroplastik gitu. Dan ini memang sudah terjadi bahkan lebih lama atau lebih dulu di laut, di sistem kelautan kita. Ini we have to do something about it. Dan ternyata juga ada kenaikan dari sea levels kita yang ternyata kita tuh subsiding gitu. Kita tinggi tanah kita gitu ya lama-lama kayak menurun gitu, mengalami resiko kebanjiran yang jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya banyak banget challenges, banyak banget risks yang ternyata dihadapin sama Indonesia, dan butuh banget inisiatif-inisiatif yang bisa aku bilang nggak biasa gitu, yang harus out of the box gitu. Dimana ini udah juga dilakuin oleh beberapa organisasi-organisasi, oleh Nature Indonesia, Mangrove System Restoration Alliance, Blue Carbon and Fisheries Management, bahkan sama teman-teman di SRI juga. Jadi aku rasa teman-teman di Unhas, teman-teman mahasiswa ini akan sangat-sangat memiliki peran penting ke depannya. Saat ini mungkin masalahnya dihadapi oleh kita, tapi teman-teman yang masih muda, yang masih memiliki istilahnya kreativitas tinggi untuk bisa planning sesuatu ke depannya supaya ini tidak menjadi diperparah, ini menjadi sangat penting. Nah, ini juga yang tadi aku bilang bahwa potensinya apa aja sih? Tadi juga kan Mas Rena sudah jelasin sebenarnya potensinya yang bisa kita lakuin apa terkait mangrove restoration, terkait coastal management, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman lihat di grafik sebelah kiri atau gambar sebelah kiri ya, aku biasa nyebut ini sebagai blue-green economy. Kenapa blue and green? Karena kita bisa mengkombinasikan antara kelautan dan juga kehutanan gitu kan. Karena kan mangrove in the between gitu ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu as in collaborative way gitu. Jadi pertama kita punya potensi blue carbon gitu yang udah aku sebutin, kita sebenarnya bisa absorbing emission sangat-sangat besar untuk membantu penahanan laju kenaikan temperatur bumi di dunia. Yang kedua udah pasti kita bisa jadiin ekotourism. Once kita bisa meng-create sebuah ekotourism yang benar-benar hidup gitu ya, ini tuh nggak cuma ngebantu masalah environmental impact yang aku bilang tadi, tapi ada economic value-nya, bisa menghidupi masyarakat sekitar dan lain-lain. Yang ketiga, ini udah dijelasin dengan sangat detail tadi oleh Mas Rena terkait renewable energy, karena ternyata potensinya gede banget. Nanti di slide selanjutnya aku ada sedikit informasi juga terkait istilahnya mapping di mana aja sih sebenarnya potensi renewable energy terkait coastal environment kita. Yang keempat udah pasti inclusive livelihoods, dimana pada saat kita bisa mengenerate sebuah sistem di sebuah lokasi, ini pasti akan mempengaruhi inclusivity dari kehidupan sekitarnya, akan membangun perekonomian yang tadi juga udah dijelasin. Gitu. Nah, ini di dunia itu saat ini kita lagi banyak banget inisiatif-inisiatif yang related to SDG atau Sustainable Development Goals. Kalau kita melakukan yang hal sebelah kiri, sebenarnya itu ada 3 SDGs yang bisa kita penuhin. Dari terkait climate actions yang aku mention, life below the water, karena kita akan berhubungan langsung dengan istilahnya perairan, dan juga adanya affordable dan clean energy, karena kita akan berhubungan dengan renewable energy ke depannya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya melihat peluang dari kegiatan Mangrove Initiative itu, jangan sampai cuma ngomongin masalah
istilahnya penanaman mangrove-nya aja. Sebenarnya tuh it's beyond than that gitu, dan banyak banget hal yang bisa dikaitkan satu sama lain untuk bisa jauh lebih bermanfaat. Nah, ini teman-teman bisa lihat potensinya lah ya, overview potensi area coastal kita tuh sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk renewable tuh di mana aja sih dan sebagai apa sih. Ini ada warna-warnanya, ada warna hijau tua, hijau muda, biru muda. Di mana kita bisa lihat sebenarnya paling banyak itu mungkin di nggak paling banyak juga sih, karena ini angkanya aku nggak put di sini. Tapi nomor pertama udah pasti offshore wind gitu ya. Dimana kita tinggi banget sebenarnya potensinya. Kita bisa memanfaatkan ini dengan sangat baik, di mana di bagian Indonesia Timur ini udah terindikasi kita bisa menerapkan renewable energy dari offshore wind. Ini tadi pertanyaan Rana tuh kira-kira bisa apa sih yang dilakukan untuk daerah Makassar, kan ternyata ini juga masuk loh, nggak cuma mangrove-nya aja gitu kalau emang yang penanaman di area pantainya, tapi ternyata ada potensi offshore wind yang bisa dilanjutkan ke depannya. Nah, yang kemudian juga ada solar microgrids, microgrids gitu ya. Yang tadi udah dijelasin juga, PLTS kita sebenarnya udah berkembang, tapi kita butuh scaling up. Kita butuh massive inisiatif untuk bisa making it real gitu. Jadi nggak cuma sebagian kecil area doang. Walaupun memang sesuatu yang besar harus diawali dengan sesuatu yang kecil dulu. And I think it's progressing in a very good way di Indonesia saat ini. Nah, yang ketiga kita juga bisa manfaatin ombak, tidal and wave energy pilots, di mana ini again sebenarnya di Indonesia bagian timur ya kalau kita lihat di bagian karena kayaknya di Indonesia Timur kita tuh aku merasa it's a very remote area, but actually mereka punya atau menyimpan semua resources yang kita butuhin, terutama di bidang renewable energy dan juga inisiatif-inisiatif dari green economy ke depannya. Nah, yang terakhir juga ternyata ada potensi dari bioenergi dari fish waste ataupun algae. Ini juga suatu hal yang baru. Aku rasa belum ada yang successful projects-nya lah ya, ataupun masih pilot project yang sebenarnya kalau kita lihat ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik kalau misalnya Indonesia bisa menerapkan hal ini gitu. Dan ini adanya di Indonesia bagian barat sih sayangnya. Tapi memang kita masih ingin melihat potensinya. Terus Kak, dengan mengetahui semua hal tersebut, kita bisa apa sih sebagai mahasiswa gitu kan? Pasti pertanyaannya itu, apakah kita cuma belajar aja, apakah kita ya udah yang penting lulus dengan nilai baik gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman aku udah kerja selama 13 tahun di dunia industri, aku 10 tahun kerja buat Pertamina sebagai geologist, reservoir engineers, dan juga business analyst. Kemudian aku pindah resign gitu ya untuk bisa menekuni climate change, terutama carbon capture storage. Ini 3 hal ini yang menurut aku penting banget untuk bisa kalian terapin. Yang pertama adalah kalian harus educate yourself, tapi juga bisa mengadvocate each other. Gitu. Maksudnya apa? Kalian isi dulu wadah kalian yang masih kosong gitu, yang mungkin kalian ngerasa, aduh ini masih kurang, itu masih kurang. Kalian harus bangun curiosity kalian supaya yang tadi aku bilang, why-nya harus kuat supaya nanti gelas kalian tuh bisa diisi gitu, nggak cuma ngelakuin suatu hal doang gitu. Ini kalian harus tumbuhin rasa ingin selalu belajar dan juga mengeduket dan juga advocate. Joinlah beberapa organisasi mahasiswa. Aku rasa teman-teman yang ada di sini udah oke banget untuk mau join bareng-bareng di webinar. Jadi inisiatif kalian udah nggak diraguin lagi. Kalian identify lah in organisasi-organisasi yang bisa membawa kalian untuk bernetworking dan juga selalu belajar hal baru gitu. Dan ini penting banget untuk bisa istilahnya growing up lah untuk masa depan kalian. Nah, yang kedua, action kalian itu harus memiliki apa ya, kreativitas untuk bisa berinovasi dan juga mengintegrasikan sesuatu gitu. Jadi, teman-teman yang di bidang ataupun jurusan teknologi, teman-teman yang punya kreativitas tinggi, teman-teman satu hal yang penting, teman-teman di S1 itu, this is my personal opinion. Menurut aku no matter what your subject is, kalian punya sebuah istilahnya blessing untuk bisa berkuliah. Kenapa? Karena kalian akan membentuk pola pikir kalian dengan sangat-sangat terstruktur. Kalian bisa tahu cara belajar, kalian bisa tahu cara berorganisasi, kalian tahu gimana caranya menganalisa sesuatu, dan itu kalian gain di S1 kalian. Nah, ini kalian harus leveling up dengan menginovasikan apa yang sudah kalian lakukan dan juga mengintegrasikan
kemampuan ataupun experience kalian di jurusan kalian dengan jurusan-jurusan lainnya. Ini langka banget orang-orang yang bisa melakukan hal ini. Jadi biasanya orang-orang tuh cuma spesifik kacamata kuda di hal yang dia bisa doang. Habis itu dia nggak mau nih ngelakuin inovasi-inovasi lain. And this is very important kalau misalnya kalian ingin berkecimpung di dunia hijau, di green jobs opportunity, you cannot just do one thing. Karena semuanya itu akan terintegrasi satu sama lain. Jadi kalian harus combining agility kalian, kemampuan istilahnya hard skill kalian, dan juga critical thinking kalian ke depannya. Jadi ini penting banget. Nah, yang terakhir kalian ini harus melakukan kolaborasi dan juga menjaga sustainability dari kegiatan kalian. Maksudnya apa? Percayalah kalian, kalau kalian mau mencapai sesuatu yang tinggi itu nggak bisa sendirian. Kalian harus melakukan kolaborasi, partnership, dan lain-lain. Dan ini penting banget karena pada saat berkolaborasi kalian akan mendapatkan ilmu baru, networking baru, dan juga bisa melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Ini juga yang aku pelajarin pada saat akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari Pertamina dan bekerja untuk istilahnya organisasi dan juga kepemerintahan, walaupun aku bukan official gitu ya, officer dari government gitu. Tapi yang aku lihat, jadi aku jadi bisa lihat nih kacamata dari government seperti apa sih, dari kacamata industri seperti apa sih, dari kacamata komunitas seperti apa sih, dan aku bisa dan kita akhirnya nanti bisa mengkolaborasikan semuanya hingga menjadi suatu ekosistem yang bisa works gitu. Ini memang ketiga pillars ini agak abstrak dan kelihatannya kayak cuma istilahnya teori, tapi pada saat dilakukan ini benar-benar kerasa manfaatnya. Nah, nextnya ini aku mau kasih lihat juga ke kalian kalau misalnya aku mau bawa kalian ke helicopter view. Kalian coba ceritanya kayak lagi menjadi seseorang di pemerintahan gitu ya. Karena kan kita tuh punya mungkin lebih dari 40 kementerian kali saat ini. Banyak banget kementerian dan lembaga ya dan badan. Banyak banget, dan pada saat kita talking about the green economy, we're talking about mangrove, we're talking about the coastal management. Ini kita nggak cuma ngomongin dari satu pemerintahan, kita nggak ngomongin satu istilahnya kementerian doang. Ternyata tuh ini complicated, ini tuh interrelated satu sama lain. Kalau kalian lihat dari paling atas ada presiden kita, di bawahnya kita punya Bappenas sama MOF yang direct langsung istilahnya reporting ke presiden gitu ya, yang menangani bidang mangrove dan juga coastal management ini. Dan ternyata kita punya 4 coordinating ministry, di mana di bawahnya ternyata ada beberapa kementerian-kementerian teknis yang penting untuk bisa kalian pelajari pergerakannya. Kenapa aku bilang ini penting? Karena again kita ini melakukan sesuatu karena ada agenda ini agenda in positive way ya. Karena ada agenda yang memang sudah dirumuskan. Kita punya kalau di energi kita punya kebijakan energi nasional dan ini harus dilakuin satu persatu. Kenapa kita harus mengikuti kebijakan nasional energi nasional itu? Karena kita bekerja juga harus ada sesuatu yang kita bisa ukur gitu. Kita bisa berinovasi, tapi kita juga harus bisa mengukur inovasi kita sudah sejauh apa dan sudah seberhasil apa. Gitu kan. Jadi kalau kalian lihat yang warna biru nih yang penting-penting. Ada SDM udah pasti kalau kita ngomongin renewable energy, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kementerian Perikanan, Kementerian Agraria. Itu semua penting banget kalau kalian emang benar-benar mau fokus ke bidang coastal management ataupun mangrove restorations. Di mana semuanya punya peranannya masing-masing. Kementerian Perikanan udah pasti mereka kelautan lah ya. Mereka ini managing istilahnya marine spatial planningnya, aquaculture-nya kayak gimana, coastal ekosistemnya harus kayak gimana, karena akan berbeda di antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua semuanya akan beda, tapi mereka harus bisa istilahnya melihat dari strategic view di sana. Kemudian dari SDM mereka melihat potensi-potensi renewable energy, dari KLH mereka melihat kehutanan untuk ekosistem konservasinya seperti apa, sampai bahkan kalau Kemenkeu, kalau kalian ternyata ada salah satu jurusannya di bidang financing gitu ya, ini mereka juga harus melihat kira-kira mereka bisa memprovide apa sih untuk bisa menjadikan ini suatu hal yang ekonomis gitu dan menarik gitu ya. Funding mekanismenya kayak gimana, fiskal, non-fiskal insentifnya seperti apa, bisa dijadiin proyek strategis nasional apa enggak, bisa dijadiin kawasan ekonomi khusus atau tidak. Itu ternyata banyak banget yang harus dilakuin kalau kita berbicara satu kesatuan negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi aku pengen kasih lihat ke kalian bahwa it's not a simple thing. Jadi kalau kalian tertarik
jangan cuma ngambil satu posisi aja, jangan cuma ngambil satu kacamata aja. You have to have your own specialty, dan itu juga penting banget untuk punya deep knowledge into that. Tapi kalian harus lihat kacamata luasnya, karena integrasi ataupun kolaborasi dilakukan oleh beberapa organisasi itu bukan hal yang mudah. Dan kalau kalian punya skillnya di sana, itu akan sangat-sangat dicari dan dibutuhkan. Oke, ini mungkin slide terakhir aku gitu ya. Jadi aku mau coba bilang ke kalian bahwa um, kita ini udah berada di generasi-generasi yang nggak bisa cuma ngomong doang gitu. Kita harus ada sesuatu aksi yang nyata gitu. Dimana kalian harus tahu kalian role-nya akan berada di mana. Kalian mau berada di teman-teman yang mengimplementasikan kerja di lapangan, that's totally fine gitu. Itu sangat-sangat mulia. Atau ternyata kalian mau jadi strategis. Atau kalian ternyata maunya masuk pemerintahan aja supaya nanti kita bisa mendiskusikan strategi ke depannya kayak gimana. Itu juga oke banget. Nah, ini dimulainya dari mana? Mulailah dengan melakukan kegiatan-kegiatan volunteer gitu ya. Terus juga mulai lihat istilahnya potensi-potensi untuk melakukan internship gitu ya. Atau bahkan kalian udah buka ataupun starting your startup gitu. Jadi entrepreneur dari semenjak kalian di kuliah ataupun nanti pas lulus kuliah. Nah, kalian bisa mencari tuh role kalian tuh sebenarnya kayak gimana sih. Nah, yang kedua udah pasti kalian harus drive the innovations gitu ya, yang scalable. Karena kita nggak bisa ngomongin solusi yang cuma yang time frame-nya itu cuma saat itu doang. Dan yang ketiga udah pasti kalian harus collaborate across the sectors gitu. Ini adalah wadah yang sangat baik ya teman-teman di SRI ini. Wadah yang sangat baik untuk bisa kalian networking, untuk bisa mengkolaborasikan, mengintegrasikan semua ide-ide kalian. Karena aku yakin dari 100 orang yang datang, mereka masing-masing punya bawa ide. 100-nya itu kalau misalnya bisa dijadiin 1 atau 5 sampai 5 maksimum gitu ya kegiatan, menurut aku akan memberikan suatu impact yang sangat-sangat besar. Jadi mungkin itu aja Rana yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. And if there's any further questions, just please. Oke, thank you banget Kak Giovanni atas materi yang sangat insightful. Dan saya sampai salfok sama PPT-nya, kayak bersih banget, Kak, clear banget PPT-nya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ada di meeting room kali ini, jika ada pertanyaan boleh raise hand terlebih dahulu, teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang ada atau partisipan, boleh silakan raise hand. Oh, ini udah ada satu. Syifa Azahra, boleh nih Syifa Zahra. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kakak Moderator Karana. Jadi saya tadi sempat stalking sedikit LinkedIn dan Instagramnya Kakak Giovanni dan sangat wow begitu. Jadi salah satu pertanyaan saya, bagaimana sih peran kita sebagai generasi muda untuk memanfaatkan media sosial dalam meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilakunya terhadap kelestarian pesisir ataupun seperti kayak bagaimana kita bisa membuat mitra-mitra ini lebih transparansi lagi seperti pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh saudari Danu di awal. Jadi bagaimana peran kita sebagai generasi muda bisa meningkatkan kesadaran mitra juga begitu. Iya, terima kasih banyak Shiva atas atas komplimennya ya. Kalau dari aku ya, kalau udah ngomongin sosial media, you can do anything about it gitu. Dan menurut aku pas aku ngeliat Instagramnya dari SRI itu juga udah oke banget gitu ya untuk bisa mencoba mengedukasikan ataupun menginformasikan kegiatan-kegiatan positif gitu. Yang pertama, gunakan channel kalian untuk hal-hal positif. Ini aku memohon dengan sangat-sangat karena sekecil apapun itu gitu. Dan aku rasa starting dari misalnya kayak melakukan interview, melakukan podcast atau bahkan stating the myth ataupun fun facts dari kegiatan-kegiatan mangrove itu udah sangat-sangat membantu banget gitu. Dan itu akan ke depannya kelihatannya sulit di awal gitu ya kalau we're talking about the social media and social engagements gitu ya. Karena we're starting from very zero, bahkan kadang-kadang dari minus gitu kan. Nah, jadi pada saat apa namanya kita mau mengedukasi ataupun ingin membicarakan sesuatu,
sosial media adalah sebuah tempat yang sangat-sangat baik. Nah, again aku akan iterate lagi bahwa kolaborasi ini sangat penting. Jadi pada saat kalian ingin istilahnya mengutarakan opini, bukan menggiring ya, lebih ke arah mengutarakan opini. Coba trying to find many perspective. Misalnya kalian berbicara terkait apa sih dampak kalau misalnya kita melakukan pemasangan yang tadi salah satu pertanyaannya kan yang tadi ditanyain pemasangan apa namanya solar panel gitu di kegiatan coastal ekosistem gitu kan ya. Nah, kalian harus dapat punya opini dari berbagai macam pihak. Yang pertama adalah opini dari masyarakat, yang kedua adalah opini dari profesional, yang ketiga opini dari komunitas, yang keempat bahkan mungkin dari apa istilahnya kelompok adat gitu. Karena biasanya kalau kalian punya banyak perspektif, kalian akan lebih memahami kira-kira tuh di mana sih akar permasalahannya, di mana sih hal-hal yang masih bisa kita istilahnya upgrade gitu ya atau bisa diselesaikan dengan lebih baik. Jadi menurut aku dan untuk istilahnya membuat suatu hal menjadi lebih transparan itu akan lebih baik bisa untuk mengintegrasikan dan mengkolaborasikannya dengan banyak stakeholders gitu. Banyak perspektif itu jauh lebih banyak daripada cuma satu perspektif. Karena biasanya kita yang aku pelajarin orang-orang kalau udah punya satu pandangan tuh cuma cuma mau ngeliat satu pandangan itu. Padahal enggak gitu. Kita kita itu hidup di dunia ini menurut aku we're not in the black or white. We're in the between, we're in the gray part of it. Dan kita juga harus bisa menjembatani nih opini-opini dari masing-masing stakeholders ini bisa kita filter. Mana sih yang bisa kira-kira kita istilahnya balance gitu ya supaya nanti pada saat kita sampaikan ke apa namanya ke masyarakat gitu melalui platform-platform kita ini bisa diterima dengan baik. Kita tidak hanya istilahnya jadi buzzer lah atau misalnya jadi suatu hal yang aku biasanya bilangnya kayak fanatik gitu. Gini. Jadi kayak kayak tidak semudah itu sebenarnya untuk bisa menginformasikan atau mengkomunikasikan suatu hal kalau kita tidak melihat dari berbagai perspektif. Itu sih. Jadi dari teman-teman mahasiswa juga harus bisa ngelihat gitu ya. Mungkin salah satu isu kalian lihat dari jurusan yang teknik, kalian lihat dari yang jurusan sosial, kalian lihat dari yang jurusan bisnis, supaya jadi satu kesatuan yang utuh. Itu sih saran aku kalau misalnya memang ingin bisa mendorong media sosial ini menjadi suatu platform yang bisa membantu ke depannya untuk Green Initiative gitu. Oke, bagaimana dengan Kak Syifa atas jawaban dari Kak Giovanni? Oke, terima kasih banyak Kak Giovanni. Sama-sama. Oke, nah selanjutnya teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Ayo teman-teman yang lain boleh di raise hand pakai feature raise hand nih. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya teman-teman, boleh di raise hand. Oke, boleh Kak Rifai, Muhammad Rifai, silahkan. Oke, thank you so much for the opportunity Kak Rana dan juga Kak Giovanni untuk pembawaannya materi yang sangat insightful banget Kak. Di sini tuh kebetulan saya dari Fakultas Hukum Kak dan saya tuh tertarik banget buat ikut Green Wave ini dikarenakan udah udah dari dulu tuh udah pantengin akun Instagram saya itu yang karena inovasi berbagai tentang lingkungan dan semacam itu keren-keren banget. Dan saya juga tertarik di seri ini jadi Kak Lulu juga sekaligus role model saya di bidang lingkungan Kak. Dan di sini saya mau bertanya mengenai tentang how to advocate dan education
tentang lingkungan KD karena kan untuk society ini saya tuh masih kurang banget nih soal pemahaman tentang lingkungan apalagi itu untuk hukum-hukum lingkungan begitu Kak. Kira-kira itu bagaimana modal kita sebagai mahasiswa hukum itu untuk how to advocate kepada teman-teman juga buat lebih aware sama lingkungan serta biar lebih interest gitu loh. Apalagi itu sekarang anak muda itu genset itu masih gampang banget itu terkait dengan initiative betul Kak. Mungkin itu pertanyaan saya Kak. Mungkin ada yang bisa dijawab. Oke, terima kasih Rifai. Aduh, senang banget aku kalau ada mahasiswa selain teknik dan juga teman-teman sains ya, apalagi dari jurusan hukum. Karena kebetulan aku saat ini juga lagi bekerja bareng sama teman-teman dari Kata Data. Kata Data itu juga salah satu one of the directors mereka itu jurusan hukum UI gitu dan dia sangat-sangat eager untuk bisa berbicara tentang carbon management dan juga green initiative gitu. Nah, yang aku lihat pergerakannya yang aku pelajarin ya, yang pertama adalah kalau dari teman-teman mahasiswa pertama mungkin bisa membuat sebuah policy brief gitu ya. Mungkin nggak langsung policy brief karena ini ranahnya kalau policy brief kita we talking about the government drafting gitu kan ya. Jadi lebih ke arah mungkin melihat opini-opini ataupun lakukanlah benchmarking gitu. Misalnya kalian lihat nih di Indonesia pergerakan misalnya hukum-hukum terkait lingkungan tuh sudah ada apa aja sih A B C D gitu. Oh, ternyata pas kalian lihat ataupun benchmarking dengan negara-negara lain yang sudah sangat maju di bidang lingkungan hidup ya. Misalnya di Norway. Norway itu bagus banget sama di Kanada juga oke banget dan Australia mereka bagus banget. Pada saat kalian benchmarking di Australia ternyata mereka udah melakukan XYZ. Oh, ternyata di Kanada mereka udah melakukan DEF. Oh, ternyata di Norway mereka udah mungkin melakukan AA, BB, CC gitu. Nah, ini pada saat kalian melakukan benchmarking, aku biasanya nyebutnya sebagai gap analysis gitu ya. Ini bisa menjadi suatu istilahnya products gitu. Jadi pada saat kalian jadiin ini products, let's say nggak harus jadi policy brief, tapi bisa jadi suatu paper kah, atau bisa menjadi suatu hal yang bisa dipublikasikan kah, atau bahkan bisa menjadi tugas akhir kalian gitu kan. Ini akan sangat-sangat bermanfaat, terutama untuk modal kalian kalau memang mau terjun untuk bisa bergabung dengan law firm yang misalnya nanti emang bergerak di bidang lingkungan hidup gitu. Karena setahu aku memang saat ini masih sangat-sangat jarang teman-teman hukum yang benar-benar spesifik ngomongin tentang lingkungan hidup gitu. Jadi bahkan di tim legal aku yang di Indonesia Civil Center pun dia lagi belajar banyak banget gitu. Dia bahkan ngambil courses di luar Indonesia gitu ya demi untuk bisa mempelajari kira-kira ranah hukum yang bagus tuh seperti apa sih, regulatory framework yang ideal itu kayak gimana sih. Nah, ini memang lagi dibutuhin banget. Jadi aku rasa yang pertama kalau masih istilahnya di tahapan dan juga time frame mahasiswa ya, if you're doing the research gitu ya untuk benchmarking, untuk gap analysis itu udah oke banget. Karena dengan kamu melakukan hal itu, kamu nggak cuma mempelajari tentang Indonesia, tapi kamu juga mempelajari idealnya tuh kayak gimana. Karena aku yakin 100% di Indonesia ini belum ideal gitu. Ini di Indonesia ini kan anak bahkan kebanyakan peraturan, sedikit implementasi gitu. Dan ini kalian harus tahu nih gimana cara mengatasi hal yang tidak seimbang ini di Indonesia, di mana kita punya peraturan yang bagus untuk bisa istilahnya bisa untuk membuahkan opportunity Indonesia ke depannya, tapi juga bisa menarik dan juga sustain ke depannya. Dan aku rasa sustainable policy itu juga oke banget. Saat ini mungkin belum ada expertise-nya. Itu juga bisa kamu jadikan suatu istilahnya tujuan ke depannya untuk bisa tetap memiliki dengan expertise kamu di bidang hukum, tapi kamu juga bisa istilahnya bermanfaat dari sisi ekonomi, dari sisi environmental impacts dan juga nanti economic added value. Itu sih dari aku policy brief, benchmarking, gap analysis, kayak yang kalian lakukan baik itu secara individu maupun secara berkelompok, kemudian kalian bisa publish, it's going to be something. Semoga menjawab ya, Rifai. Oke, bagaimana dengan Kak Rifai? Udah menjawab nggak? Bagaimana dari Rifai? Sepertinya mungkin terkendala jaringan, Kak. Tapi saya mendengar jawabannya dan saya rasa itu sudah cukup menjawab juga, Kak. Oke, teman-teman, apa masih ada pertanyaan? Kita masih buka satu pertanyaan terakhir lagi deh.
Boleh teman-teman raise hand ya. Kalau masih ada pertanyaan, kita masih buka pertanyaan terakhir lagi. Oke, ini ada yang raise hand kepada Nurfa Zahra. Boleh mungkin Nurfa Zahra? Oke, thank you Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya kan sebenarnya udah baca-baca dan sempat stalking LinkedIn dan eh, cari tahu latar belakang dari Kak Diova ini sendiri. Em, yang mau saya tanya mungkin sedikit agak personal Kak, dengan latar belakang pendidikan geologi. Bagaimana caranya kakak bisa meniti karir ke arah eh, energi baru terbarukan? Apa yang menjadi titik balik sehingga kakak memilih untuk mengengage banyak orang untuk bisa lebih aware tentang EBT ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Sarah atas pertanyaannya ya. Ini karena pertanyaan personal, berarti nanti aku ceritanya juga personal ya. Karena kalau kalian tanya titik baliknya itu kapan dan gimana, itu terjadi di tahun 2023 lalu. Jadi waktu aku masih di Pertamina, aku datang ke sebuah conference namanya conference terbesar untuk perusahaan migas di Indonesia. We call it Indonesia Petroleum Association Conference (IPA). Mungkin kalian pernah dengar. Nah, di situ aku masuk ke dalam satu plenary sessions and talking about the carbon capture storage potential buat Indonesia. Jadi yang aku pelajarin di situ, aku melihat ada beberapa speaker di sana ya, 4 atau 5. Aku ingat ada Ibu Belladonna, ada Ibu Katie Wu, the President Director of BP Indonesia, ada Pak Tutuka Diaji, Pak Tutuka gitu ya. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai Dirjen Migas. Saat ini beliau sudah step down dan jadi profesor di ITB. Nah, di sini dinamika plenaringnya menurut aku menarik banget karena ada satu orang yang benar-benar gembor-gembor banget untuk bisa manfaatin CCS, tapi ada juga yang merasa kita harus realistis dan juga ada yang merasa bahwa we cannot do it gitu. Jadi ini sangat-sangat lucu kalau menurut aku pada saat aku datang ke plenary session itu. Tapi yang aku pelajarin dan aku melihat ada why-nya, aku melihat ke depan potensinya seperti apa, aku melihat competitive advantage-nya kayak gimana. Dan aku melihat bahwa tidak ada expertise di bidangnya, akhirnya aku berani untuk switching gitu. Jadi memang yang aku lihat itu justru bukan suatu orang yang oke, orang-orang mau ngerjain semuanya ke arah sana karena semua orang udah lagi lari ke sana. Enggak, aku justru malah melihat sebuah peluang yang aku rasa orang-orang nggak ada yang mau ngelakuin. Kenapa orang nggak ada yang mau ngelakuin ya? Gitu kan ya. Berarti kan ini ada suatu opportunity yang aku bisa menjadi istilahnya memberikan dampak yang lebih besar gitu karena nggak ada orang yang mau ngelakuin hal tersebut. Dan akhirnya dari titik situlah aku istilahnya mempelajari buat diri aku sendiri, apa sih nih CCS, apa sih nih kegiatan carbon capturing, even ini adalah kerjaan anak teknik kimia, storage-nya mungkin ya di geologi gitu kan ya. Dan akhirnya pada saat aku mempelajari hal tersebut, datanglah sebuah kesempatan untuk bisa istilahnya internship lah atau ditugaskan ke kementerian, waktu itu 2 tahun lalu masih Kemenko Marves, Maritim dan Investasi gitu ya. Waktu itu menterinya adalah Pak Luhut, untuk bisa gabung di sana dan untuk menjadi tim ahli CCS gitu. Dan aku langsung apply kan. Oke, aku siapin CV dan lain-lain dan aku apply. Aku interview, aku submit semuanya, and within just 2 weeks tiba-tiba aku diterima. Jadi itu semuanya tuh kayak berjalan sangat-sangat cepat. Jadi dari aku datang ke IPA sampai akhirnya aku bisa gabung ke tim ahli CCS itu mungkin kurang dari 1 bulan. Itu kayak my whole is kind of like very shifted in a way gitu. Jadi memang yang aku tanemin adalah um, kayak opportunity itu nggak akan datang dengan mengumumkan dirinya gitu. Itu pasti datangnya secara tiba-tiba. Dan gimana caranya kita bisa get the opportunity ya you have to be prepared at any time gitu. Jadi kalau menurut aku pertama follow your guts gitu. Kalian kalau misalnya suka sama sesuatu just follow it gitu. Karena pada saat kalian menyukai sesuatu, pada saat kalian punya passion terhadap sesuatu, kalian tuh nggak bakal berhenti untuk belajar gitu. Kalian akan terus haus akan hal tersebut. Kalian akan selalu terus penasaran sampai akhirnya mungkin rasa penasaran kalian itu akan memberikan kalian tuh
pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk bisa growing gitu. Jadi yang tadinya aku waktu itu masih bekerja sebagai business analyst ya, aku jadi geologist dan juga reservoir engineer, di mana waktu itu kerjaan aku bener-bener fossil fuel banget. And then one day switching karena aku melihat plenary session dan aku datang conference, dan ini juga menurut aku penting banget kalian untuk hadir di event-event besar, baik itu event-event skala nasional, event-event skala regional, event-event skala universitas, just attend it gitu. Kalian nggak akan pernah tahu kalian ngedengar sesi apa, kalian ngedengar istilahnya melihat siapa gitu ya untuk menjadi seorang yang mungkin kalian lihat, oh ini menarik ya, oh kok dia bisa seperti itu ya, itu kalian nggak akan pernah tahu kapan itu terjadi. Dan itu kesempatannya paling besar itu pada saat kalian attending the important conferences gitu. Jadi gunain itu menurut aku kita nggak pernah tahu kalian bisa switching your passion itu kayak kayak gimana dan kapan. You just be prepared gitu. Dan yang kedua, itu yang pertama ya, lebih ke arah preparation gitu kan. Yang kedua adalah kalian harus believe in yourself gitu, bahwa istilahnya kalian juga istilahnya believingnya itu adalah dengan cara mengisi yang aku bilang tadi, mengisi gelas kalian yang masih kosong ini dengan banyak air gitu. Jadi kalian pada saat ingin berbagi air tersebut kalian udah punya gitu loh modalnya gitu. Dan itu yang memang aku selalu tanemin, bahwa aku harus terus belajar. Bahkan sebelum aku ngisi ini, di mana tadinya aku tidak istilahnya aku belum memiliki experience yang banyak terkait mangrove dan juga coastal, aku jadi belajar banyak. Aku jadi calling teman-teman aku yang ada di Carbon Ethics, calling teman-teman aku yang ada di SRI juga untuk bisa memahami sebenarnya ini apa sih si coastal ekosistem ini, apa sih sebenarnya mangrove ini gitu kan ya. Dan akhirnya ini mungkin leading ke depannya dengan suatu hal berupa kolaborasi gitu antara carbon capture storage dan juga ekosistem yang ada di coastal gitu. Jadi memang think beyond gitu. Kalian kalau misalnya ingin switching ataupun ingin istilahnya memfokuskan diri kalian terhadap sesuatu, kalian harus think beyond supaya kalian tetap bisa growing. Jadi itu sih cerita personal aku kenapa bisa switching dari istilahnya ya Pertamina lah, kan kalian tahu BUMN khusus untuk oil and gas negara gitu kan ya, minyak dan gas negara. Terus aku switching untuk berada di NGO, istilahnya non-profit think tank organization terkait karbon. Dan akhirnya bahkan sekarang aku jadi special assistant di parlemen. Gak akan ada yang pernah tahu cerita kalian kayak gimana. Gitu mungkin, semoga menjawab ya Zahra. Oke, bagaimana dengan Zahra, Nurfa Zahra? Iya, Kak. Thank you, Kak. Oke, pertanyaan terakhir dari sesi Kak Giovanni sangat-sangat membuka wawasan kita dan bagaimana sebenarnya kita juga bisa memulai sebagai generasi pemuda ya, awalnya bukan basic dari lingkungan, tapi kita bisa menjadi agen of change nantinya. Oke, thank you banget Kak Giovanni untuk materi atau sesi di malam hari ini, sangat insightful. Dan saya harap teman-teman apa yang disampaikan kepada dua narasumber kita malam hari ini itu bisa lebih membuka wawasan teman-teman dan siap gitu ceritanya untuk berpengaruh juga untuk orang lain seperti yang dibilang ke tadi Kak Rainer dan Kak Giovanni juga. Kalau kita pemuda itu sangat bisa untuk merubah apa yang ada di sekitar kita. Mulailah dari hal yang kecil hingga nanti yang besar dan selalu memanfaatkan kesempatan yang ada kayak tadi Kak Giovanni karena ikut kegiatan atau seminar begitu dan dia sekarang udah bisa menjadi speaker yang betul-betul nge-insight untuk kita dan saya baru tahu fun fact Kak kalau misalnya Kakak juga baru memulai terkait dengan energi itu di tahun 2023 dan saya kira itu Kakak sudah mendalaminya di tahun-tahun atau semasa kuliahnya ternyata masih baru juga dan sama juga seperti saya dan mungkin teman-teman yang di sini masih baru mau memulai dan baru mau belajar lagi dan ingin tahu lebih banyak hal. Oke, thank you untuk dua speaker kita malam hari ini. Materi yang diberikan sangatlah luar biasa dan thank you juga untuk teman-teman sekalian yang menyempatkan hingga pada saat ini atau malam hari ini di tengah mungkin kesibukan berkuliahnya dari hari Senin sampai hari Jumat hari ini yang masih padat atau bahkan besok masih ada yang ingin kuliah. Thank you banget teman-teman. Tapi untuk teman-teman sekalian jangan ada dulu yang keluar karena kita masih ada sesi lanjutan setelah foto bersama
Untuk itu sekian saya sebagai moderator. Thank you banget lagi untuk kedua speaker kita. Maaf kalau ada kesalahan dan sesuatu yang tidak mengenakan di hati teman-teman dan para speaker kita. Oke, saya kembalikan lagi ke MC kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Rana sudah memimpin sesi diskusi tadi. Terima kasih juga kepada Kak Rainer dan Kak Giovanni, serta seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pada hari ini. Kini kita telah sampai pada sesi pemberian simbolis kenang-kenangan. Kami mengundang kepada Presiden SRI Universitas Hasanuddin, kepada Saudara Muhammad Faik, untuk menyerahkan penghargaan kepada narasumber kita. Kepada Saudara Faik, dipersilahkan. Terima kasih banyak Kak Rainer dan juga Kak Giovanni atas materinya malam hari ini. Semoga apa yang dibawakan bisa betul-betul dipahami sama teman-teman semua, teman-teman peserta, dan juga tidak hanya didengarkan pada malam hari ini, tapi juga bisa betul-betul diimplementasikan dan kita apa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya. Sebuah kehormatan yang sangat besar bisa bekerja sama dengan Kak Giovanni dan juga Kak Rainer. Alhamdulillah malam ini materinya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat insightful. Terima kasih Kak. Oke, sembari penyerahan simbolis, mungkin kita juga akan mengabadikan momen kali ini. Boleh kepada teman-teman peserta sekalian agar sekiranya on cam dan tak lupa menyalakan virtual background-nya juga karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, untuk slide yang pertama, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Lanjut ke slide kedua, 3, 2, 1. Lanjut ke slide ketiga, 3, 2, 1. Oke, slide terakhir, 3, 2, 1. Dan mungkin yang terakhir juga, teman-teman bisa memakai simbol dari SRI sendiri. Jadi ini kita ada simbol seperti ini, teman-teman. Jadi tangan kanan seperti ini dan tangan kiri seperti ini, teman-teman. Mungkin Kak Giovanni juga bisa. Berarti ini, Kak? Iya, betul banget, Kak. Iya. Oke. Jadi ayo, teman-teman, untuk segera. Oke, kepada operator. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Giovanni sekali lagi atas penyampaian materi pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Saudara Faik Fadil atas penyerahan simbolis. Baik, baik sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya,
kami juga mempersilakan Kak Giovanni maupun Kak Reynard jika ingin sudah keluar dari Zoom diperbolehkan karena sesi selanjutnya juga akan berkenan ataupun menyentuh agenda kita pada tanggal 16 nantinya. Namun jika masih mau stay juga tidak apa-apa Kak. Terima kasih ya, aku izin leave. Thank you so Iya, terima much. kasih banyak Kak Giovanni sekali lagi Bye. atas penyampaian materinya Kak. Terima kasih banyak juga kepada Kak Reiner atas penyampaian materinya. Baik, silakan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi form of attendance and feedback-nya, karena ini juga yang menjadi salah satu indikator bagi teman-teman agar dapat mendapatkan sertifikat. Jadi silakan kepada teman-teman sekalian. Dan saya ingatkan juga kepada teman-teman sekalian agar tidak leave terlebih dahulu, karena setelah ini kami akan menyampaikan brief singkat mengenai kegiatan menanam kita pada hari H nanti, tanggal 16 nanti. Jadi silakan untuk diisi terlebih dahulu form of attendance and feedback-nya. Saya akan berikan waktu sekitar 2 sampai 3 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. Atau saking capeknya. Baik, saya harap teman-teman sekalian tadi sudah mengisi untuk form attendance and feedback-nya tadi. Sekarang kita akan beralih ke sesi briefing untuk hari H penanaman nantinya, yaitu pada tanggal 16 nanti. Jadi baik teman-teman, sebelumnya saya mewakili panitia yang lain meminta maaf dikarenakan untuk jadwal penanamannya itu diundur sehari. Yang awalnya itu pada hari Sabtu akan diundur ke hari Minggu karena perkiraan cuaca itu pada hari Sabtu itu lumayan buruk teman-teman. Dan kita mendapatkan bahwasannya hari Minggu itu lumayan baik karena penanaman mangrove itu juga sangat terdampak dari cuaca yang ada. Jadi sekali lagi saya mewakili panitia yang lain meminta maaf atas penundaan dari hari H pelaksanaan. Terus berikut juga merupakan rundown nanti pada hari H. Jadi seperti bisa diperbutkan lagi-lagi. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, the schedule of activities is subject to change. Jadi karena
penanaman mangrove itu sangat berpengaruh dari segi tanah maupun air. Jadi kita juga tidak bisa memberikan konfirmasi yang lebih pasti pada jam penanaman karena em, untuk tanahnya maupun airnya sendiri itu kita tidak bisa memastikan secara langsung dari H-2 ataupun H-1. Kita hanya bisa memastikannya pada hari H. Namun kami harapkan kembali kepada teman-teman untuk sekiranya datang pada jam 7 pagi dan maksimal itu sudah jam 8 teman-teman karena perakiraan kita dalam menanam itu dimulai pada jam 9 atau 10 teman-teman. Itu bergantung lagi pada kondisi tanah maupun air di lokasi penanaman nantinya. Terus em, mungkin bisa di bawah slide selanjutnya. Saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman sekalian untuk sekiranya datang jam 7 sampai jam 8 karena perakiraan kita menanam itu akan dimulai pada jam 9 maupun jam 10 eh, kembali lagi terhadap situasi tanah maupun air pada saat penanaman nanti. Terus yang kedua juga teman-teman diharapkan sekiranya membawa eh, botol air dan perlengkapan lainnya yang dapat mendukung pada prosesi penanaman nantinya. Terus teman-teman juga sekiranya H-1 ataupun sebelum menanam nantinya kembali membaca guidebooks ataupun guideline yang sudah disiapkan oleh para panitia dan nantinya juga akan ada briefing secara langsung yang disampaikan oleh pihak pihak Paranglowe. Jadi kami harapkan juga kepada teman-teman sekalian untuk take a notes dan sekiranya menyimak apa yang nantinya akan disampaikan oleh pihak sananya. Terus mungkin bisa ke bawah lagi. Baik untuk equipment, untuk peralatan sendiri, seperti yang teman-teman bisa lihat pada guidebook yang telah kita kirimkan juga. Jadi untuk dress code-nya sendiri, teman-teman diharapkan untuk memakai baju berwarna hijau. Jadi saya ingatkan lagi, teman-teman itu dress code-nya berwarna hijau dan sekiranya memakai lengan panjang dan celana panjang juga untuk melindungi dari sinar matahari. Terus yang kedua juga teman-teman diharapkan untuk sekiranya memakai kaos kaki panjang dan tebal karena medan ataupun lokasi penanamannya itu eh, lumayan banyak banyak halangannya seperti lumpur, kerang dan lain sebagainya. Itu semua agar terhindar dari luka dan lecet. Terus yang ketiga juga teman-teman diharapkan juga agar sekiranya membawa topi untuk melindungi dari sinar matahari, membawa tumbler dan botol air minum karena nantinya kita juga akan menyiapkan water station. Jadi teman-teman dapat membawa tumbler nantinya. Terus yang terakhir itu teman-teman diharapkan untuk sekiranya membawa obat-obatan bagi yang membutuhkan. Baik, itu briefing singkat dari kami. Selebihnya kami akan menyampaikan melalui grup. Baik, itu kami akan menyesuaikan juga dengan kondisi lapangan nantinya. Jadi saya harap juga kepada teman-teman agar sekiranya selalu stay tune di grup, selalu melihat apa saja perkembangan yang ada dalam grup nantinya. Iya. Baik, setelah briefing saya tadi, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman, terkait dengan pelaksanaan hari H nantinya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan kepada Saudari Arnida. Dipersilakan. Eh, Terima kasih Kak, izin bertanya terkait toilet. Apakah nanti di sana ada toilet yang tersedia atau gimana Kak?
terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk toilet sendiri ada, nanti disiapkan oleh para warga setempat. Jadi untuk bersih-bersih kaki maupun buang air kecil itu aman banget teman-teman. Untuk bersih-bersih badan juga setelah prosesi penanaman juga udah aman banget karena WC maupun keran air juga tersedia di sana. Apakah sudah menjawab? Iya, baik. Terima kasih, Kak. Oke, oke, silakan kepada Melani. Permisi Kak, saya mau tanya kalau untuk tipe apa atau alas kaki yang digunakan itu gimana Kak? Pakai sendal, sepatu, sepatu boot atau ada mungkin jawaban yang lebih cocok? Oke, baik, saya menjawab pertanyaan dari Melani tadi. Eh, untuk alas kaki sendiri sebenarnya kami lebih menyarankan untuk memakai kaos kaki saja, karena kalau kita memakai sepatu takutnya nanti sepatunya bisa tersangkut, karena seperti kita lihat juga medan maupun tanah yang akan kita pijaki nanti itu lumayan berlumpur, jadi pastinya akan susah untuk mengakses jika menggunakan sepatu maupun sendal. Jadi eh, seperti yang saya bilang tadi, saya harapkan juga kepada teman-teman untuk memakai kaos kaki yang tinggi, kaos kaki yang panjang dan tebal agar sekiranya juga bisa lebih nyaman pada saat prosesi penanaman nantinya. Gimana kepada saudari Melani, apakah sudah menjawab? Berarti emang medan yang akan dihadapi nanti bukan kayak karena di pikiran saya tuh Kak, saya pikir kayak medannya itu mungkin ada duri, ada batu-batu atau segala yang bisa kayak menusuk kaki kayak gitu. Jadi saya mikir oh mungkin kayaknya sepatu boot atau gimana gitu yang bisa dipakai untuk melindungi kaki. Sebenarnya boleh-boleh saja jika saudari Melani sendiri ini untuk memakai sepatu, baik itu eh, sepatu yang biasa dipakai oleh saudari Melani sendiri ataupun sepatu boots yang biasanya digunakan oleh eh, para ahli begitu. Tapi balik lagi kepada saudari Melani, apakah itu eh, mudah untuk dibawa ataukah nanti pada saat medan nantinya itu pada saat pelaksanaan nantinya itu tidak memberatkan bagi saudari Melani. Tapi itu gak apa-apa banget untuk dibawa. Tapi nanti dari saudari Melani sendiri agar sekiranya menyesuaikan pada saat penanaman nantinya, apakah itu nyaman untuk digunakan pada saat turun ataukah tidak. Tapi sekali lagi kami himbaukan agar sekiranya membawa kaos kaki yang panjang dan tebal juga. Oke, thank you Kak. Oke, siap Melani. Gimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, di sini saya mendapatkan pertanyaan dari saudara Nur Aini eh, terkait tempat sholat apakah tersedia. Untuk ini sendiri dari lokasi penanaman itu terdapat masjid, namun itu terdapat di sekitaran 1 kilometer ke atas. Jadi masjidnya itu eh, tersedia, cuman lumayan take times ataupun butuh waktu jika ingin mengakses ke sana. Jadi kita juga menargetkan agar sekiranya kita dapat selesai sebelum jam 1 teman-teman. Karena waktu efektif juga dari menanam itu terdapat pada jam 9 maupun 9 sampai jam 1 teman-teman. Jadi kami juga akan menargetkan untuk sekiranya prosesi penanaman itu selesai pada saat jam 12 ataupun jam 1 teman-teman. Gimana kepada saudara Nur Aini? Apakah menjawab?
Oke, di sini ada Saudari Naila Maharani. Perkiraan penanaman itu di jam 9 sampai 10 pagi. Terus kan saya lihat tadi dokumentasi penanamannya itu di atas lutut. Bagaimana dengan pakaiannya? Sedangkan penutupan di rundown itu sore. Jadi seperti yang kami sudah eh, sertakan juga pada guidebook teman-teman, kalau misalnya jadwal itu sangat menyesuaikan dengan situasi lapangan. Jadi kita akan menyesuaikan pada eh, situasi air maupun tanah pada hari hari nantinya karena itu merupakan hal yang kita tidak bisa terka H-1 maupun H-2. Itu hanya bisa kita ketahui pada saat hari H saja untuk kondisi lapangannya. Terus untuk pakaiannya sendiri, kami juga menyarankan kepada teman-teman agar sekiranya memakai celana panjang agar sekiranya dapat memudahkan mobilisasi pada saat penanaman nantinya. Untuk rundown sore itu seperti yang kami juga sudah bilang tadi, kalau misalnya schedule-nya itu akan menyesuaikan dengan kondisi lapangan nantinya. Tapi kami akan mengusahakan kita akan mulai pada pagi, pada jam 8 sampai jam 12 maupun jam 1 untuk sekiranya teman-teman dapat eh, memudahkan pada saat prosesi penanaman dan untuk waktu sholat juga bisa terkejar teman-teman. Sekian. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gimana untuk Saudari Naila Maharani, apakah terjawab? Oke, baik. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, ini masih ada yang bertanya. Titik kumpulnya kalau boleh tahu di mana ya, Kak? Karena saya baru join lagi karena terkendala jaringan. Jadi untuk titik kumpulnya sendiri itu pada lokasi penanamannya langsung guys, yaitu di Parangloe. Nanti untuk lokasinya itu ataupun maps-nya itu akan kita kirimkan lewat grup nantinya. Dan nantinya juga akan ada video yang akan menunjukkan eh, alur ataupun eh, alur ataupun jalan yang sekiranya dapat mengarahkan ataupun menuntun teman-teman untuk ke tempat penanaman. Jadi diganti di hari Minggu nanti ya Kak, bukan besok. Soalnya baru join hanya memastikan. Ya betul banget Naimah. Karena besok dari segi perakiraan cuaca juga lumayan buruk. Ada hujan lebat, jadi kita akan undur pada hari Minggu nantinya. Apakah ada pembagian tim Kak untuk bisa nanti atau bagaimana? Nah untuk itu kami juga masih menyesuaikan dengan kondisi lapangan maupun em, jam dari dimulainya acara. Kalau kita juga sudah memiliki berbagai strategi dalam pelaksanaan tersebut dan itu akan kami sampaikan mungkin H-1 ataupun hari H. Jadi mungkin bisa lebih eh, dipantengin saja grup ataupun arahan dari pihak Kesari sendiri. Gimana? Apakah sudah terjawab? Apakah masih ada yang bertanya? Ingat kan yang baru join. Berarti perkiraannya kita kelar. Oke, di sini ada pertanyaan dari Saudari Arnida. Berarti perkiranya itu kita kelar kegiatan di jam 1 atau itu perkiraan kelar menanam dan masih lanjut lagi sampai jam 3 sesuai rundown. Nah, untuk itu masih menyesuaikan lagi dengan kondisi pada hari H. Tapi untuk jam 1 itu kita akan targetkan untuk selesai keseluruhan agendanya teman-teman. Jadi agar dapat memudahkan juga para teman-teman sekalian untuk sekiranya bersih-bersih sebelum sholat, sebelum ibadah terlebih dahulu. Gimana? Apakah menjawab? Apakah masih ada yang ingin bertanya?
apakah nanti akan disediakan konsumsi, Kak? Untuk konsumsi sendiri aman, aman banget teman-teman. Jadi untuk biaya registrasi yang teman-teman sudah bayarkan kemarin itu akan kami salurkan terhadap konsumsi teman-teman nantinya. Jadi untuk konsumsi sendiri aman, guys. Gimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita sudahi sesi Q&A pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, agar sekiranya mengirimkan pertanyaannya baik itu via chat eh, PC untuk narahubung dari pihak Greenwave sendiri maupun langsung lewat grup teman-teman. Terus dengan berakhirnya Q&A tadi, rangkaian acara telah selesai. We hope today's event has given you new perspective and inspiration. Saya Ahmad Dilan Sadik mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan pada Greenwave Talks ini. Sampai jumpa pada Greenwave tanggal 16 nantinya. Have a good day everyone. Stay safe and stay inspired. Dadah semuanya. Oh, baby. Now I don't know what you did when you did what you did. But you did it, girl. See, normally I don't